Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aliran pendidikan, konvergensi, esensialisme, progresivisme yang disusun oleh Fatra Cahyadi Syawal, Feby Sintia Putri, dan Wahyu Rian Pratama. Yang pertama ada aliran pendidikan, esensialisme. Secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu esensial, yang berarti inti atau pokok dari suatu atau dari sesuatu, dan isme yang berarti aliran. Jadi esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali ke kebudayaan-kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulannya dalam kebaikan-kebaikan di kehidupan manusia. Filsafat esensialisme dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan realisme. Filsafat pendidikan esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan sumbernya. Nilai yang terbukti kejelasannya akan membawa nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat. Tujuan esensialisme memiliki tujuan untuk membentuk seseorang menjadi berguna dan berkompeten. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan. Filsafat pendidikan esensialisme menegaskan bahwa pendidikan yang baik dan benar terdiri dari pembelajaran keterampilan dasar, yaitu membaca, menulis, berhitung, seni, dan ilmu pengetahuan lainnya. Tokoh aliran pendidikan esensialisme yaitu Desiderius Erasmus, Johann Amos Comenius, John Locke, Johann Heinrich, Johann Friedrich, G. W. Leibniz, Immanuel Kant, O. W. F. Hegel, Arthur Schopenhauer, Thomas Hobbes, David Hume, dan Francis Bacon. Pandangan aliran esensialisme. Yang pertama, pandangan mengenai realita. Realisme yang mendukung esensialisme disebut realisme objektif. Yang kedua, pandangan mengenai pengetahuan. Pada kaca realisme, masalah pengetahuan ini, manusia adalah sasaran pandang dengan penelaahan bahwa manusia perlu dipandang sebagai makhluk yang pada umumnya memiliki hukum yang mekanistis. Yang ketiga, pandangan mengenai nilai. Menurut realisme, nilai tidak dapat ditentukan secara konseptual terlebih dahulu, melainkan tergantung dari apa atau bagaimana keadaannya, bila dihayati oleh subjek tertentu, dan selanjutnya akan tergantung pula dari sikap subjek tersebut. Yang keempat, pandangan mengenai pendidikan. Pandangan mengenai pendidikan diutarakan di sini bersifat umur, dengan maksud agar semata-mata dapat memberikan gambaran mengenai bagian-bagian utama dari esensialisme.
Yang kelima, pandangan mengenai belajar. Pandangan realisme mencerminkan adanya dua jenis determinasi mutlak dan determinasi terbatas. Yang keenam, pandangan mengenai kurikulum. Kurikulum dapat diumpamakan sebagai sebuah rumah yang mempunyai 4 bagian, yaitu universum, sivilisasi, kebudayaan, dan kepribadian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febila. Dipersilakan. Ya, aliran selanjutnya adalah aliran pendidikan progresivisme. Pengertian mendasar untuk memahami arti dari aliran ini adalah dari kata progres atau kemajuan. Sedangkan arti luasnya progresivisme adalah aliran yang lebih mengutamakan perhatiannya ke masa depan, kurang memperhatikan ke masa lalu, dan memandang bahwa manusia memiliki hak asasi yang bertumpu pada kebebasan mutlak atau liberalisme yang menuju ke arah kebudayaan atau liberal road to culture. Hal mana yang menjadi ciri aliran ini yaitu menanggapi sistem pendidikan tradisional yang sangat kaku, pembelajaran yang otoriter, dan membuat siswa menjadi pasif. Pada aliran filsafat progresivisme ini, menuntut para penganutnya untuk selalu maju atau progres, yaitu bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Sehingga peserta didik mampu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Karena kehidupan anak atau peserta didik selalu bergerak atau berasal dari pengalaman-pengalaman di lingkungan sekitarnya. Maka pendidikan menurut aliran ini adalah proses sosialisasi, yaitu suatu proses pertumbuhan dan perkembangan potensi melalui pengalaman untuk mencapai kemajuan dan tujuan pendidikan. Tokoh-tokohnya yaitu adalah William James. Dia berpendapat bahwa fungsi otak atau pikiran itu seharusnya dipelajari sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam. William James juga menekankan untuk membebaskan ilmu jiwa dan menempatkannya di atas dasar ilmu perilaku. Jadi, maksudnya ilmu jiwa ini harus menjadi dasar dari ilmu perilaku. Yang kedua ada John Dewey, mengemukakan teori tentang sekolah yaitu progresivisme harus menekankan kepada peserta didik dan minat peserta didik daripada mata pelajarannya sendiri. Maksudnya yaitu dengan menekankan dan memperhatikan peserta didik dan minatnya, maka pembelajaran akan lebih nyaman untuk peserta didik dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena ini bukan paksaan, melainkan berasal dari minat peserta didiknya sendiri. Yang ketiga ada Hans Pakiter, mengemukakan bahwa satu-satunya ukuran bagi pikiran atau berpikir adalah gunanya untuk mengetahui dan memengaruhi kejadian-kejadian dunia. Menurutnya, tahu itu mempunyai arti praktis, yaitu bahwa orang yang dikatakan tahu itu jika sudah menggunakan pengetahuannya, sehingga tahu manfaatnya. Yang ketiga ada aliran pendidikan konvergensi. Konvergensi berasal dari kata konvergetif yang berarti menyatukan hasil atau kerjasama untuk mencapai suatu hasil. Aliran konvergensi juga merupakan gabungan dari aliran-aliran nativisme dengan empirisme. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya yang mempunyai andil besar dalam menentukan masa depan seseorang. Karakteristik aliran pendidikan konvergensi ini berpendapat bahwa di dalam perkembangan individu itu, baik dasar atau pembawaan maupun lingkungan, memainkan peran penting. Bakat sebagai kemungkinan telah ada pada masing-masing individu.
Akan tetapi, bakat yang sudah tersedia itu perlu menemukan lingkungan yang sesuai supaya dapat berkembang. Karena itu, teori Western disebut teori konvergensi atau konvergen, artinya memusat ke suatu titik. Jadi, menurut teori konvergensi, 1. Pendidikan mungkin dilaksanakan. 2. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. 3. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.